Pondok Pesantren Manbaul Khairat 2. Pondok Pesantren Manbaul Khairat 2 adalah salah satu pesantren yang ada di Jalan Berlian 2, Kampung Curug RT 02 RW 05, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Pesantren yang berdiri di atas lahan seluas kurang dari 4.000 meter persegi ini hadir di tengah-tengah umat dengan visi misi mencetak generasi umat Muhammadiyah agar selalu berakhlakul karimah, menjunjung tinggi akan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti jejak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pondok pesantren yang dipimpin di bawah bimbingan Kiai Al-Haji Al-Ustadz Wahidin Masbuki LC, yang mana beliau alumni daripada Universitas Al-Ahqaf Hadramut Yaman, sekaligus alumni dari Pondok Pesantren Darul Lughah wa Da'wah, menghadirkan pendidikan yang bermodalkan Alkitab wa Sunnah, bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, serta mengikuti thariqah para habaib dan ulama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan untuk anak-anak kita untuk mengkaji ilmu agama, begitu pula memberikan kemudahan untuk pembangunan pondok pesantren ini agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas untuk umat Muhammadiyah seluruhnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Dustur ya Rasulullah, amma ba'd. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ada yang sakit? Ada yang lagi sumpah? Ada yang gelisah? Punya utang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah bahwa malam hari ini Allah izinkan kita semuanya untuk hadir di majelis ilmu. Ini majelis yang pahalanya sangat hebat, lebih besar daripada bersedekah, lebih besar daripada sholat sunnah, yaitu duduk di majelis ilmu. Berapa lama kita duduk, maka waktu itulah yang terus mengangkat derajat kita, mengurangi dosa-dosa kita selama hadirnya kita di majelis ini karena Allah. Upayakan selalu hadir karena Allah. Jangan ada niat yang lain, tetap niatkan semua amal kita karena Allah. Mengapa demikian? Karena setiap amal kebaikan itu yang menciptakan adalah Allah.
Al-Imam Ibnu Athaillah beliau mengatakan, idza aradallahu ayyudhira fadlahu, jika Allah ingin menampakkan keutamaannya kepada seorang hamba, khalaqa wa nasaba ilaih, maka Allah menciptakan satu kebaikan dan Allah jadikan orang itu melaksanakan kebaikan yang Allah ciptakan. Paham tidak? Paham? Ngantuk. Yang begitu orang ngaji ya. Jadi kalau Allah ingin menampakkan satu keistimewaan kepada seorang hamba, Allah ingin memberikan satu keistimewaan kepada seorang hamba, Allah ciptakan satu amal kebaikan apapun bentuknya, lalu Allah berikan amal itu kepada hamba yang ia inginkan. Untuk apa? Untuk mengamalkan itu. Jadi semua kebaikan yang kita lakukan itu adalah taufik dari Allah, bukan kita yang berbuat. Jika ada seseorang merasa telah membantu, menolong, memberi, hakikatnya bukan dia yang melakukan. Allah yang menciptakan amalan memberi tadi, lalu menisbahkannya kepada kita. Gitu. Ini kitabnya dikarang mutlak. Pengarang mengarang begitu saja. Nggak ada di situ nama saya. Gitu. Begitu ini dikarang, selesai dikarang, lalu diberikan kepada saya, menjadilah di situ nama saya, milik saya. Hakikatnya bukan saya yang menulis ini kitab, bukan saya yang mengarang ini kitab, tapi dia yang telah mengarangnya, diberikannya kepada saya. Artinya kalau belum paham juga, jangan pernah kita menganggap kita sudah berbuat satu kebaikan kepada siapapun. Mengapa? Karena kebaikan itu murni yang menciptakannya Allah kepada kita. Lalu apa yang kita harapkan dari kebaikan itu? Yang kita harapkan hanya satu, semoga Allah menerimanya. Jadi kita ini murni betul-betul hamba. Tahu hamba nggak, Bu? Tahu hamba? Budak, pelayan. Pelayan kerja, capek. Ya, capek dikerja. Yang enak siapa? Majikannya. Ya enggak? Majikannya. Ya, disuruh bikin ini, anterin ke sana. Nih tolong anterin ke ini ya, bilang dari Bu RT terima kasih gitu. Dianterin sama pembantunya. Bu, maaf ini dari Bu RT, katanya terima kasih. Iya. Yang disebut siapa? Bu RT-nya. Pelayannya apa? Dapat nggak? Enggak. Nah, itulah kita, hambanya Allah. Jadi jangan pernah kita berharap dari amal-amal kita kecuali satu, minta diterima oleh Allah. Nanti Allah Zat yang Maha Tahu itulah yang akan membalas setiap amal-amal kita. Jangan mengatur Allah. Jelas tidak? Sudah, ya Allah, saya beramal karenamu, saya sholat karenamu, saya berzikir karenamu, saya mengaji karenamu. Semuanya karena Allah, semuanya karena Allah, semuanya karena Allah. Nanti Allah itu Zat yang paling baik membalas kebaikan hambanya, nggak pernah zalim. Ya, yang berbuat baik pasti kehidupannya dijamin, kebutuhannya dipenuhi, rezekinya diomberkan, kesehatannya dijamin, semuanya diberikan, anaknya
solehkan, rumah tangganya disakinahkan, semuanya. Kenapa? Karena ia berbuatnya karena Allah. Ya. Dikatakan la tatlub iwadon, jangan pernah engkau meminta balasan ala amalin, atas sebuah amal lastalahu fa'ilan, yang bukan engkau yang melakukan. Jangan pernah kita meminta apapun balasan yang bukan engkau yang melakukannya. Ya. Yakfi jaza, cukup balasan itu adalah ankana lahu qabilan, cukup balasannya itu diterima oleh Allah. Kita punya amal diterima oleh Allah aja, itu udah paling cukup, udah paling nikmat, udah. Yang kita minta sholat kita diterima oleh Allah dulu, udah. Sedekah kita diterima oleh Allah dulu, kita. Bakti kita sama suami diterima sama Allah. Bakti kita sama orang tua diterima dulu sama Allah. Itu yang kita minta. Nggak usah minta macam-macam dulu. Ya, minta ini biar sembuh penyakit, biar panjang umur, biar ini, biar itu. Kalau Allah terima amal kita, nggak usah diminta. Allah punya janji, dikasih, dipenuhi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak menolak janji. Tapi kalau kita minta macam-macam, kalau nggak diterima amalnya, nggak akan dikabul permintaan kita. Faham tidak? Kalau nggak paham juga nggak apa-apa. Emang maksa? Paham nggak? Harus paham. Mudah-mudahan paham ya. Paham ya? Jadi biar ibadah kita ini berkelas. Ibadah kita ini ibadahnya orang yang pakai ilmu yakin, ilmu tauhid kepada Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu aja yang minta. Setiap habis doa, Rabbana taqabbal, ya Allah, terima amal saya ya Allah. Terima sedikit apapun, sekecil apapun ya Allah, terima, udah. Kalau amal sudah diterima, nggak pakai diminta oleh Allah. Semuanya diperhatikan, diurus, dikasih oleh Allah. Tapi kalau kita baru mulai amal sudah minta panjang banget kita, diterimanya belum tentu. Jelas? Nah, jadi mulai sekarang lakukan semua amal-amal kita karena Allah. Lakukan semuanya karena Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, engkaulah tujuanku dan keriduanmu lah yang aku cari. Itu niatkan setiap amal-amal kita. Dan itu niat yang dibaca oleh orang-orang yang ahli tasawuf, orang-orang yang sudah hatinya sudah, amalnya udah Allah aja udah. Ya. Dan jadikan semua waktu-waktu kita ini upayakan terisi untuk Allah. Coba bayangkan, 2 minggu kita tidak bertemu. Ya, renungkan. Ya, berapa persen pelajaran, perubahan yang sudah kita lakukan setelah kita mengaji minggu lalu. Itu refleksi gitu. Jangan sampai kita mengaji, menuntut ilmu, tapi tidak ada yang dirubah dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, dalam ibadah kita, dalam zikir kita, dalam tilawatul Quran kita, dalam akhlak kita. Terus kalau nggak ada perubahan, ngajinya untuk apa? Kita kumpul untuk apa? Ngisi waktu. Oh, Ustaz, kan kita yang penting dapat pahala. Iya, dapat pahala. Pahala dapat. Orang ngaji dapat pahala. Tapi manfaat dari pengajian itu yang tidak kita dapat, sayang. Pergi jauh-jauh, nggak ada
manfaat, rugi dong. Ya, udah jauh-jauh nyamperin orang, kirain orang itu mau ngasih, mau itu, enggak ada. Gimana rasanya? Enggak dapat manfaat. Nah, jadi setiap paling tidak 2 minggu sekali dalam pengajian kita, syukur-syukur setiap dimanapun kita ngaji, siapapun gurunya yang kita dapat, kita catat, kita ingat, kita renungi, ya Allah, kita amalkan. Apalagi pengajian kita ini kelasnya kelas yang nggak berat-berat nih, kelas ringan banget nih. Ya nggak, kalau saya kasih kelas berat, nggak pada ngaji. Yang kelas ringan udah, yang gampang-gampang aja udah. Nah, kita masuk ke hadis Syifa'us Saqim, obat bagi orang-orang yang sakit. Ini hadis bagi orang-orang yang hatinya sakit, hatinya kosong, hatinya butuh petunjuk. Ini hadisnya dikumpulkan oleh Al-Habib Muhammad Al-Haddar sampai kepada hadis yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dhailul mar'ati shibrun." Dhail, ekor, al-mar'ah, wanita, shibrun, itu 1 jengkal. Ekornya wanita 1 jengkal, 1 hasta. Ini apa nih? 1 jengkal. 1 apa namanya ini? 1 jengkal ya, 1 jengkal. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi memerintahkan kepada wanita untuk memanjangkan penutup auratnya sampai maksimal batasnya adalah 1 jengkal. Tidak boleh kurang dari itu. Di dalam berbusana, pakai pakaian. Jadi kalau pakaian untuk wanita dianjurkan melebihi kaki. Bukan mata kaki, melebihi kaki, lebih nyengser. Tahu bahasanya? Nyengser itu dianjurkan. Mengapa demikian? Karena wanita semua yang ada di dalam tubuhnya adalah aurat kecuali wajah dan 2 telapak tangan. Itu pun ada qaul yang mengatakan muka juga aurat. Jelas. Ini juga hadis menunjukkan kepada kita pentingnya seorang wanita untuk menjaga auratnya, terutama di hadapan laki-laki yang bukan muhrimnya. Surat An-Nur ayat 31 itu petunjuk kepada siapa saja perempuan itu boleh terbuka auratnya, terutama kepada suami, ya, kepada orang tua itu boleh, bapak, paman boleh, tapi masih ada batasan-batasannya. Auratnya wanita dengan wanita yang muslimah pun berbeda dengan auratnya wanita dengan non muslimah. Ibu punya teman wanita non muslim, itu ada batasan auratnya, berbeda dengan sesama muslimah. Kalau sesama muslimah, nih perempuan sama perempuan, batasan auratnya antara pusar dengan lutut. Ada kaul malah semuanya aurat kecuali indal mihnah, kecuali bagian-bagian yang nampak saat bekerja. Kalau biasa perempuan kalau kerja di dapur kan ya kelihatan tangan sampai sini, ya, kemudian leher, kemudian betis. Kalau di dapur tuh, nah itu kalau ada nggak yang di dapur telanjang? Nggak ada lah ya. Masak telanjang walaupun cuma nama suami doang, nggak ada kan? Nggak ada. Ya nggak lah.
Udah telanjang, bulu keteknya panjang-panjang lagi kan. Terus itu keringetan, harus diperhatiin ke makanannya gitu. Nambah garam. Enggak. Biasanya perempuan itu kalau kerja kelihatan sampai sini minimal tuh. Ya, kemudian kelihatan kepala sampai leher tuh. Sampai sini. Kemudian biasanya sampai di betis. Nah, itu batasan-batasan wanita dengan wanita yang boleh terlihat. Jadi dari pusar ke atas nggak boleh terlihat sesama wanita dalam kaul, dalam pendapat yang lain. Tapi pendapat terkuat yang tidak boleh wanita dengan wanita, muslimah dengan muslimah, antara pusar dengan lutut. Itu nggak boleh kelihatan. Jadi nggak boleh mentang-mentang sama-sama perempuan gitu ya. Masuk kamar berdua, ganti celana dalam, main buka-bukaan aja. Ya, kenapa? Sama-sama perempuan, nggak boleh. Haram. Yang ditakutkan perempuan yang di dunia membuka auratnya di hari kiamat tidak akan dilihat oleh Allah. Itu yang ditakutkan, hadisnya begitu. Wanita yang merasa bebas mengumbar auratnya ditakutkan nanti di hari kiamat Allah nggak ngelihat itu wanita. Terus kalau di hari kiamat kita tidak dilihat oleh Allah, gimana nasibnya? Fikirkan dari sekarang. Fikirkan dari sekarang. Bayangkan kalau ada seorang wanita yang terlihat auratnya, dia tenang, dia santai, kemudian nanti di hari kiamat dia harus mati. Ya, dia di hari kiamat nggak dilihat oleh Allah, padahal banyak amalnya. Banyak sedekahnya, dia sholat, ya, dia puasa, tapi terlihat auratnya. Nah, makanya hadis ini, perempuan itu dianjurkan oleh Nabi memakai pakaiannya untuk memanjangkan, sampai di bawah. Kenapa? Agar tidak terlihat gitu loh. Saat dia naik turun tuh nggak kelihatan betisnya. Ini yang tukang-tukang pamerin betis nih siapa ini? Mulai sekarang jangan. Main keluar-keluar aja, jemurin pakaian gitu kan. Sebentar, giliran ada ustadznya lari gitu. Seakan-akan aurat tuh bukan buat ustadz doang gitu. Ada, nggak tahu orang mana itu. Ya, orang Cilengsi apa orang? Enggak, ya. Enggak boleh ya. Saya ngajinya kita. Minggu lalu saya bilang, kalau ada nenek-nenek jamaah Ihyaul Ummah yang masih tiktokan pakai pakaian olahraga, bukan murid saya. Biar apa? Biar saya nggak tanggung jawab nanti di akhirat ya. Dia ngaji gitu, paling depan, tapi nggak datang nih sekarang, paling depan, tapi di Facebooknya, wow, TikTok yang semua. Kenapa? Jelas ya. Nah, kalau wanita dengan non muslim punya teman Nasrani, itu seluruh badannya aurat, nggak boleh ya. Kita misalnya buka ganti kaos perempuan, misal perempuan ganti kaos main buka aja di depan temennya yang Nasrani, yang non muslim, haram. Jangan remehkan nih kata-kata haram, artinya dosa. Artinya lagi yang lebih serem lagi, takut nanti Allah nggak ngelihat ibu di hari kiamat. Terus kalau di hari kiamat nggak ditengok sama Allah, gimana kita mau minta surga? Gimana kita mau minta ridhonya? Ibu mau minta tolong sama saya, tapi saya tutup pintunya. Gimana mau ngomong minta tolong? Iya, kalau di dunia nggak bisa minta tolong sama saya, bisa minta tolong sama orang lain.
bisa minta tolong sama tetangga, bisa. Masih banyak yang bisa nolong ibu, nolong kita. Tapi di hari kiamat, siapa yang bisa nolong kita selain Allah? Nabi Muhammad yang mensyariatkan ini semuanya buat kita, buat kaum wanita terutama. Jadi jangan sembarangan, jangan remehkan. Ini kan sudah ngetren gitu, udah zamannya. Jangan ngikutin. Siapa yang mau kita ikutin? Nabi Muhammad? Apa zaman yang sudah mulai jauh daripada Allah? Jangan ikutin orang-orang yang sesat, ikutin Nabi Muhammad. Ya, termasuk juga milih-milih busana. Nanti kalau mau milih-milih seragam yang longgar. Jangan yang ngepas bodinya. Mending cakep, benjolan semua. Ceplok sono, ceplok sono, ceplok. Ya, yang longgar, yang longgar. Sayang nanti. Auratnya wanita dengan laki-laki yang non muhrim sudah pasti seluruh tubuhnya sudah jelas ini. Jangan ya, nggak apa-apa ibu rapet kemana-mana pakai kaos kaki yang tinggi sampai betis, nggak apa-apa. Kenapa? Biar terhindar daripada aurat kita kebuka. Yang laki-laki juga gitu, suaminya tuh, bapak-bapaknya tuh bilangin sama. Auratnya laki-laki, aurat saya misalnya dilihat sama ibu, seluruh anggota tubuh saya aurat. Nggak boleh saya memperlihatkan badan saya di atas kepada yang bukan muhrim. Sama seperti ibu nggak boleh kelihatan oleh saya nggak boleh kelihatan sama ibu. Sama ya. Makanya yang bapaknya masih suka kalau kegerahan duduk di depan buka kaos tuh, tegur pelan-pelan. Itu. Kenapa? Iya kan, bapak-bapak kan mentang-mentang, oh saya kan laki-laki. Gitu. Ya, laki-laki siapa sih? Istri udah, anak 9. Siapa lagi gitu? Saya kan nggak macem-macem gitu. Bukan masalah macem-macem, masalahnya hukum Allah. Ya, nah ini laki-laki sama. Gitu. Laki-laki sama laki-laki antara pusar dan lutut. Nggak boleh kelihatan pusarnya. Laki-laki sama laki-laki, lututnya harus lebih bawah. Nah, ini maksudnya. Dipanjangkan pakaiannya untuk menghindari daripada aurat. Ya tadi kan rapat tadi begitu naik kan keangkat, ya kelihatan betisnya. Nah, itu dosa. Itu dosa. Cuman karena kita ini mungkin terlalu menganggap biasa itu dosa. Karena dosa nggak ngomong, dosa nggak ada suara. Gitu. Itu dosa gitu. Itu dosa kalau dibikin kayak kentut gitu, bau, nah baru deh tuh. Nggak mau orang berbuat dosa, kenapa bau kentut. Nah, tapi dosa disembunyikan oleh Allah. Ini daripada keistimewaannya umat Nabi Muhammad, ibu. Keistimewaannya umat Nabi Muhammad yang berdosa nggak disiksa, tapi nanti di hari kiamat. Kalau umat-umat dahulu begitu berdosa langsung ketika itu juga dihukum oleh Allah. Ya, dengan berbagai macam. Maka ibu hati-hati dengan aurat kita. Hati-hati dengan aurat kita. Jangan dianggap remeh. Saya kan udah tua, rambut juga ubanan. Siapa sih yang naksir sama saya? Bukan masalah naksir, ini hukum. Mau nenek-nenek juga. Ya, nggak boleh gitu. Mentang-mentang nenek-nenek gitu udah ubanan semua. Ya, buka kerudung, duduk sana, tetap sama, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Apa bilang itu di TV-TV nenek-nenek masih nikah sama bujangan umur 33 tahun 8 kali nikah nenek-nenek umur 80 tahun masih nikah 8 kali gitu.
Dan semuanya bujang semuanya. Masih muda semuanya. Allah, keren juga tuh nenek-nenek. Ditanya si laki-lakinya, kenapa masih senang mana? Pijutannya hebat. Wah. Akhir zaman. Akhir zaman. Gitu. Jadi jangan pernah mempunyai tolak ukur siapa sih yang tertarik sama saya. Masa iya sih begini-begini masih ada yang demen? Bukan masalah demen. Masalahnya adalah hukum Allah yang berlaku. Ya, bukan masalah demen. Kakek-kakek aja masih ada anak SD, nasallallahu alaihi wasallam. Ya, tukang balon, nenek-nenek, kakek-kakek tukang balon SD di masjid. Ya, dilecehkan. Kakek-kakek tukang balon melecehkan anak SD kelas 1 di dalam masjid. Akhir zaman, Bu. Jadi jangan pernah berpatokan siapa sih? Alah, saya kan jelek. Siapa sih yang mau sama saya? Itu kan setan aja lah. Ngasih bisikan begitu, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam adz-dzikru khairun minas shadaqah. Berzikir itu adz-dzikru, berzikir khairun, lebih baik minas shadaqah, daripada bersedekah. Berzikir itu lebih baik daripada bersedekah. Apa itu zikir? Zikir itu luas. Ya, makna zikir itu luas. Segala sesuatu yang menghubungkan diri kita kepada Allah dengan tujuan mencari ridha Allah, itu zikir namanya. Segala sesuatu yang menghubungkan kita kepada Allah dengan niat mencari ridhonya, itu zikir secara luas. Kalau secara sempit, zikir yaitu tadi tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu zikir secara sempit, khusus, ya. Namun secara luas, segala sesuatu yang menghubungkan seorang hamba kepada Allah dengan niat mencari ridhonya Allah adalah zikir. Contohnya, hadirnya kita di majlis-majlis ilmu ini adalah zikir. Kita saat ini dalam rangka berzikir walaupun ngantuk, walaupun duduknya di luar, ngeliatin kanan kiri tukang bakso pada lewat balik lagi, somai lewat balik lagi, tetap berzikir namanya. Jelas ya? Nah, ini berzikir. Termasuk berzikir seorang istri yang melayani suaminya atau kebutuhan suaminya dengan tujuan mencari ridhonya Allah. Bikinin kopi, cari ridhonya Allah, bukan cari pujian suami. Ini kan yang jadi salah niat itu wanita saat dia berbuat untuk suami, meminta balasan dari suami atas perbuatannya. Ini yang gak ada pahalanya, gak ada terima kasihnya. Udah dibikinin kopi juga ngomel aja, dasar udah tua. Wah, ada yang begitu? Gak datang, pasti gak datang orangnya, pasti gak datang. Oh, capek udah dimasakin gini, gak dimakan, gak disentuh. Nah, ini karena dia mencari balasannya dari manusia, pasti kecewa. Tapi kalau karena Allah, nggak ada kecewa. Kenapa? Pasti lelahnya kita dibalas oleh Allah berlipat-lipat daripada balasan manusia. Jadi berbuatlah dalam rumah tangga itu mencari ridhonya Allah, gitu.
Udah layani suami, mencari ridhonya Allah udah. Kita nggak tahu ya adukan kopi yang mana yang ternyata mendatangkan ridhonya Allah buat seorang istri. Karena surganya seorang istri ada dalam suami, ridhonya suami. Itu seorang istri nggak perlu muluk-muluk ibadah, nggak perlu muluk-muluk ibadah istri itu. Cuman memang berat ngelayanin suami, berat. Apalagi suami yang sudah mulai, ya kan, paham kan? Berat itu, paham nggak? Kenapa nggak paham ketawa? Kalau ketawa berarti paham. Itu berat, nggak mudah. Lagi tidur, suami datang, itu jihad tuh. Apa lanjutin pura-pura tidur? Nah, kan yang banyak malah pura-pura tidur. Biarin aja lah. Kita, Pak. Suami datang bangun tidur langsung cuci muka. Pak, tidur Pak. Tidur Pak. Ngajak tidur aja langsung. Ya, termasuk zikir itu. Ya, merawat seorang anak, mengandungnya, ya, kemudian melahirkannya, menyusuinya, membesarkannya, sabar dalam mendidiknya. Kalau tujuannya karena Allah, zikir termasuk. Hadza bima'nal 'am. Segala sesuatu yang menghubungkan diri kita kepada Allah dengan satu niat mencari ridha Allah adalah zikir termasuk ini. Nah, ini adalah amal yang paling afdol. Sampai Rasulullah berpesan kepada sahabatnya, ya, kalau engkau ingin selamat dari kuburmu dan engkau mendapatkan surga, ya, jangan sampai kering lisanmu daripada menyebut Allah. Ya, jangan sampai kering. Artinya terus perbanyak zikir. Zikir ini ibu amalan yang ringan, nggak butuh tenaga. Cuma hanya orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah yang sanggup berzikir. Kenapa? Allah sudah naskan. Ciri orang munafik itu jarang berzikir. Wala yadhkurunallaha illa qalila, kata Allah. Orang munafik itu tidak pernah ingat Allah kecuali jarang sekali. Mau tahu ciri orang munafik ini? Jarang. Waktunya banyak untuk yang hal-hal yang tidak manfaat. Kalaupun berzikir, ya riya, ya ada tujuannya, ya ada maksudnya, gitu. Bukan karena Allah. Nah, Nabi pesan, jangan sampai kita ini lepas daripada mengingat Allah. Jadikan lisan kita selalu rutub, basah dengan, sampai Al-Imam Al-Qurhi ini ada seorang imam, beliau pernah datang ke tukang syukur. Kata beliau, tolong bersihkan kumis saya, rapikan kumis saya. Begitu mau nggak jadi lagi. Model nggak jadi lagi. Kenapa nggak jadi? Kamu gimana saya mau nyukur? Mulut kamu nggak berhenti. Gitu. Kamu ngapain? Saya berzikir. Gitu. Saya melaksanakan tugas saya dan laksanakan tugas kamu. Gitu. Orang-orang dulu sampai nyukur aja nggak mau selesai dikir, tetap dikir. Nyukur, mulutnya nggak pernah berhenti. Ya, itu saking mereka itu sudah mendarah daging dikir. Diaman itu orang-orang yang dagang di pasar itu semuanya kalau nggak ada pedagang baca Quran, nggak ada yang beli baca Quran. Karena kalau nggak baca itu
mulutnya nggak berhenti. Pertama saya datang tuh ngeliat ngapain. Oh ternyata mereka tuh mulutnya nggak berhenti baca Quran. Nah, Diaman tuh umur 9 tahun tuh udah hafal Quran. Udah wajib hafal Quran. Umur 9 tahun itu udah ketuaan. Biasanya 6 tahun udah hafal Quran. Di sana itu. Jadi mereka tuh nggak pernah lepas. Apa aja tasbih. Tasbih muter terus. Ya. Nah, ini zikir ini adalah amalan yang paling hebat. Sampai Al-Imam Ibnul Qayyim itu menyebutkan dalam kitabnya ada 100 manfaat orang yang berzikir. Yang pertama, posisi tertinggi keistimewaan orang yang berzikir adalah yardar Rahman azza wa jalla. Ini zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah ridha kepadanya. Allah senang, Allah rela, Allah cinta kepada orang yang selalu berzikir kepada Allah. Nah, jadi Bu, kita ini kan udah banyak waktu kosong nih, udah nggak kayak dulu lah. Dulu mungkin ada yang masih ke kantor, atau dulu mungkin ada yang masih berdagang, atau mungkin dulu yang ada yang masih bekerja. Sekarang ini waktu-waktu kita ini banyak kosong. Maka jangan pernah lepas dari berzikir. Jangan bosan. Siapa tahu saat kita berzikir, saat itulah ruh kita sedang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam keadaan berzikir, ingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita takutkan adalah kita mati naudzubillah dalam keadaan ghaflah, sedang lalai kepada Allah, sedang lupa sama Allah. Ini yang kita khawatirkan di umur-umur kita ini. Ya, udah 40 tahun ke atas ini warning. Udah hati-hati banget. Udah diintip sama malaikat Israel. Udah diincer. Berapa banyak teman-teman kita yang umurnya seumur kita, bahkan di bawah kita, setahun 2 tahun, sudah duluan dipanggil sama Allah. Ya, nggak lama lagi nama kita juga akan disebut di Musola Al-Muhajirin, di Musola Al-Fatah. Telah berpulang ke rahmatullah ibu titik-titik jamaah Majlis Ihyaul Ummah jam 1 malam selesai ngaji. Oh enak banget tuh selesai ngaji. Tapi nggak tahu ngaji sama siapa jam 1 malam. Alhamdulillah. Ya Allah. Bakal disebut nanti nama ibu di Musola Al-Muhajirin. Tungguin aja. Tungguin tuh bentar. Berapa lama? Nggak lama. Kalau nggak hari Senin, ntar hari Selasa liatin aja. Kalau nggak hari Selasa ya hari Rebo nih. Posisi tertinggi orang yang ingat Allah adalah zikrullah yardar Rahman azal. Yang kedua, yuzilul ham wal gham 'anil qalb wa yajlibu lahul farah was surur. Keistimewaan orang yang senantiasa berzikir kepada Allah itu menghilangkan keresahan dan kesumpekan dan mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan. Itu udah pasti. Jadi kalau lagi sumpek, lagi ini udah banyak-banyak ingat Allah. Ya, ingat Allah itu jangan saat kita sedih. Ya, i'rifillah fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah saat engkau lapang, bahagia, maka Allah akan mengenalmu saat engkau dalam kesulitan. Jangan begitu datang musibah, sakit, bangkrut, ujian ini itu baru dia tasbih muter. Zing. Zing. Kan ada kita ada gitu. Hah? Hah? Ada gitu? Hah? Ada yang dikir gitu? Nggak pernah lihat ya? Oh sekarang macam-macam Bu orang dikir. Di India tuh pegang tasbih. Itu yang hadir ratusan Bu. Ratusan orang yang dikir. Itu yang datang macam-macam. Muka-muka kayak ibu ada.
sumpah susah, banyak utang, banyak dong. Gitu loh. Nah, ada sih, nanti ada tunjukin nanti videonya, tak kirim ke Bu Rusmi, sudah lihat di grup tuh. Alah, jangan waktu susah datang, ya waktu lapang terus sedikit sama Allah. Nanti begitu susah gitu, ibu nggak pernah datang ke saya, nggak pernah negor, nggak pernah nyapa, ya nggak pernah ke rumah. Tahu-tahu WA, Ustadz minjem duit, kasih nggak? Ibu nggak kasih, kalau saya kasih. Orang saya kan niat baik mulu ya. Saya kasih kalau ada uang gitu. Jadi kalau ada pelajarannya nggak masuk buat ini. Jadi kalau ada orang datang tolong, itu jangan bilang langsung nggak dikasih. Bu, insya Allah ya, saya belum bisa bantu, nain waktu kalau ada rezeki saya bantu. Dapat niat baik tuh di situ. Tapi ya emang begitu sih, logika juga. Orang nggak pernah datang, nggak pernah nyapa, tiba-tiba, kemana aja, kan gitu ya. Hari gini baru datang, minjem duit lagi. Ada yang begitu, Bu? Ada lah pasti gitu. Ya, itu manusia gitu, Bu. Ya, punya sifat begitu. Nggak enak gitu. Nggak enak gitu. Nggak pernah datang, nggak pernah nyapa, tiba-tiba datang-datang dengan air mata. Nggak pakai datang lagi, pakai WA lagi. WA lagi. Assalamualaikum, Ustadz sehat, Ustadz? Alhamdulillah, baik. Baik, Bu. Alhamdulillah. Ustadz pinjam duit dong? Ya. Hari gini gitu ya. Dia kata Ustadz punya utang juga. Aduh, kadang-kadang ya. Datang ke Assalamualaikum Ustadz. Baik Ustadz, Alhamdulillah baik. Ustadz ada di rumah, Alhamdulillah. Mau kirim durian? Alhamdulillah. Belum pernah ada. Aduh, itulah nggak enaknya Ustadz gitu ya. Dan orang yang senang berzikir kepada Allah itu selalu hatinya dibikin bahagia oleh Allah, dibikin lapang oleh Allah, dibikin lapang. Nah, ibu nanti saya kasih amalan ya. Setiap habis sholat jangan pernah lepas baca Al-Nasrah. Pegang sini, ini perut, ini pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika rabbi shrah li sadri wa yassir li amri rabbi shrah li sadri wa yassir li amri rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Itu nanti semuanya dilapangkan urusannya oleh Allah, dikasih jalan. Yang pertama. Yang kedua, jangan pernah lepas doa Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena kita tetap minta tolong sama Allah. Ya, Ibu, Allah itu di dalam urusan dunia memberikan dunia kepada siapa saja, orang yang dicintai atau orang yang tidak dicintai, dikasih. Orang kafir dikasih dunia. Orang nggak sholat dikasih dunia, orang beriman dikasih dunia, semua dikasih sama Allah dunia. Tapi taufik untuk berzikir nggak semuanya, nggak semuanya, nggak semua orang bisa diberikan waktu oleh Allah untuk berzikir, nggak semuanya. Walaupun dia tahu ilmunya, walaupun dia paham khasiatnya. Ya, nggak semuanya, makanya minta sama Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah hamba untuk selalu mengingatmu ya, dan bantulah hamba untuk selalu bersyukur atas nikmatmu, dan bantulah hamba selalu untuk beribadah dengan baik dan benar. Nah, ini minta taufik, minta pertolongan kepada Allah. Ya, karena semua kebaikan Allah berikan. Tadi di dalam pembukaan saya sampaikan, idza aradallahu ayyudhira fadlahu khalaqa wa nasaba ilaik.
Kalau Allah ingin menampakkan satu kebaikan kepada seorang hamba, Allah ciptakan sebuah kebaikan dan dinisbahkan kepadamu. Jadi kalau kita berbuat baik, bukan karena kita yang berbuat baik, bukan karena kita yang orang baik, tapi karena Allah menghadirkan kebaikan kepada kita dan memberikan taufik untuk melakukan kebaikan itu. Bayangkan dan renungkan berapa banyak kebaikan yang hadir dalam kehidupan kita dan kita tidak mengamalkannya. Berapa banyak? Sering. Sering, Bu. Ya, bahkan kebaikan datang ditolak oleh kita. Sering. Banyak sekali contoh-contohnya. Nah, tapi saat kita bisa berbuat baik ini seperti ini taufik dari Allah. Allah berikan taufik, ibu malam hari ini masih diistiqomahkan ngaji. Oh, ini nikmat paling besar. Ya, lebih baik daripada dikasih dunia seisinya. Kenapa? Karena kalau dikasih dunia seisinya pasti habis. Tapi kalau diberikan taufik hidayah, dia tidak habis sampai hari kiamat. Sampai nanti di hari kiamat diberikan itu thamrah, buahnya untuk kita semuanya. Jelas tidak? Jelas tidak? Alhamdulillah ya. Jadi banyak, ini ada 100 khasiatnya, Masya Allah. Nah, saya baca yang ketiga dulu deh nih. Zikrullah ta'ala yajlubul al-arzaq wan ni'am wa yadfa anhu syurur wan nigam. Orang yang senang berzikir itu diberikan mudah rizkinya oleh Allah dan mudah diberikan kenikmatan dalam hidupnya. Gitu. Kemudian ancaman bagi orang, karena 100 saya nggak baca semua, biarin sekarang 4, mudah-mudahan minggu depan bisa dibaca lagi, cukup 4. Ancaman orang yang tidak senang berzikir ya kepada Allah, meremehkan, orang yang lalai, hidupnya lalai ya. Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang lalai hidupnya, sulit dan jarang ingat Allah, maka Allah akan jamin kehidupannya itu sempit dan nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Naudzubillah. Ya, sempit, susah, ada aja ujian, ada aja masalah, ada aja gitu. Sebaliknya, orang yang hatinya selalu diisi dengan zikir, itu diberikan ketenangan oleh Allah, nikmat yang paling hebat. Masalah ada masalah, orang yang ahli zikir tetap punya masalah, tetap, tapi dengan zikirnya itu Allah berikan ketenangan. Ada seorang laki-laki datang kepada seorang syekh, mengadukan tentang kesulitan hidupnya. Banyak banget masalahnya, udah putus asa. Dia datang ke seorang syekh. Kata syekh itu, sebentar, saya akan menjawab pertanyaan kamu sebentar. Lalu syekh itu datang ke rumah, masuk ke dalam rumahnya, dia ambil garam 2. Satu di sini garam. Ya. Kemudian kata si syekh tadi, ambil gelas, dia ambil gelas. Isi air tuh dari sungai, telaga tuh di depan rumahnya itu ada telaga. Ada telaga. Nih, ente masukkan nih garam. Dikasih tuh garamnya. Dikasih ke anak muda tadi, dimasukin garam, aduk. Ya aduk. Aduk. Yang rata. Udah selesai. Minum. Diminum. Air garam tadi diminum. Lagi. Habisin. Kata anak muda tadi, asin ya Syekh, habiskan. Asin Syekh, habiskan. Dihabisin tuh air tadi. Sudah. Oh sudah. Nih ambil lagi garam. Diambil lagi garam, kasih garam. Lempar tuh ke telaga. Lempar. Dilempar garamnya. Uang. Udah. Ambil air yang di telaga tadi, cintum. Diambil airnya.
Diminum, minum. Lagi, lagi. Hasil enggak? Enggak. Habiskan. Nah, itulah jawaban masalahmu. Lah gitu. Bingung nih anak muda. Saat engkau jarang mengenal Allah, maka hatimu sempit. Itu jika hati sempit, maka masalah sedikit saja engkau merasa dunia ini tak berarti. Sempit, sumpah gitu, masalah sedikit. Ya, kenapa? Karena nggak kenal Allah, nggak ingat Allah. Gitu. Tapi saat hati ini senang berzikir, kenal Allah, maka masalah sebesar apapun dia akan tenang. Gitu. Kenapa? Karena kenal Allah. Seperti tadi air. Ya, kalau kau kenal Allah sangat sempit, baru kena garam sedikit aja, engkau akan merasakan hidup itu asin, hidup itu susah, hidup itu tidak nyaman, kok begini banget. Kenapa? Karena kalian nggak kenal Allah yang memiliki dunia semestinya ini. Nah, orang yang beriman kepada Allah, saat dia menghadapi ujian masalah, dia kenal Allah yang ngasih masalah, dia akan tenang. Nah, di mana ketenangan ini akan didapatkan? Dengan ingat Allah dong. Dengan ingat Allah. Ya, apa tuh? Udkurni adkurkum, katanya Allah. Ingatlah aku akan mengingatmu. Sebutlah aku akan wa man dzakarani ana ma'ahu, kata Allah. Dan siapa orang yang selalu berzikir kepadaku, kata Allah akan bersamanya selalu. Orang yang selalu ingat sama Allah, orang yang selalu hidupnya berzikir, insya Allah itu. Kalau orang sudah berzikir, kemudian masih aja sempit hidupnya, masih aja merasa sulit, berarti zikirnya belum benar. Kenapa begitu? Karena janji Allah itu nggak bohong, Ibu. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir hati akan menjadi tenang. Berarti jika kita sudah berzikir, mengingat Allah, masih merasa sulit, masih merasa sempit, masih merasa hidup tidak enak, berarti zikirnya belum benar. Nah, maka yang harus dibenarkan zikirnya, bukan janjinya Allah. Wallahu alam bishawab. Rabbi zidni ilma. Kitabus shalah, babul fiqih, kitabus shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di bab sholat halaman 163. Ya, bab sholat ini bab yang paling penting, yang akan pertama kali ditanya oleh Allah sebelum amal yang lain. Ya, Al-Imam Tabrani meriwayatkan, ada dalam kitabnya, inna awwala ma yuhasabu minal abdi yaumal qiyamah as-shalah, fa in saluhat saluha sairu amalih, wa in fasadat fasada sairu amali. Sesungguhnya awwala ma yuhasab, yang pertama kali akan dihisab oleh Allah yaumal qiyamati, pada hari kiamat, adalah as-shalah. Salatnya dulu yang bakal dilihat oleh Allah sebelum amal-amal yang lainnya. Maka benahi sholat kita. Umur sudah semakin menua, batas waktu kita semakin berkurang. Mungkin sebulan lagi, mungkin setahun lagi, mungkin 2 tahun lagi. Kalau ngelihat modelnya nggak mungkin 50 tahun lagi. Udah ngantukan gimana coba? Ya enggak? Jadi yang pertama kali harus kita rubah dalam hidup kita adalah sholat kita, ibu-ibu. Karena sebelum amal yang lain, sholat. Fa in shaluhat, kalau saat dihisab didapatkan sholatnya baik, shaluha sairu amali, maka amal-amal yang lainnya akan baik. Kalau wa in fasadat, jika sholatnya rusak, nggak benar,
fasada sairu amali, maka akan hancur, akan rusak semua amalnya. Amal yang diberikan, amal yang dikeluarkan, amal yang dilakukan tanpa sholat tidak diterima oleh Allah. Catat, siapapun dia. Oh, orang ini dermawan tapi nggak sholat, nggak ada pahalanya, sia-sia. Ya, oh orang ini baik, suka menolong gitu, tapi dia nggak sholat. Sedekah yang kita keluarkan, ngisi tromol masjid, bantu anak yatim, nolong orang, nggak dapat pahala kalau masih belum sholat yang 5 waktu. Nah, ini yang akan kita pelajari mulai malam ini adalah bab sholat. Apa itu sholat? Definisi sholat. Sholat itu, Bu, yang namanya sholat itu secara bahasa doa. Jadi sholat itu adalah doa. Hakikatnya, ya, secara definisi bahasa sholat. Kalau secara fikih, af'alun wa aqwalun, sholat itu adalah ucapan dan perbuatan amalan yang diawali dengan muftatahatun bi takbiratul ihram, yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Biniyatin maksusah, dengan niat yang khusus. Itu yang namanya sholat. Sholat itu apa sih? Sholat itu adalah ucapan-ucapan dan perbuatan gerakan-gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan diakhiri dengan taslim, Assalamualaikum warahmatullahi, dengan niat tertentu, ada niatnya. Kalau tanpa ini bukan sholat, ya, tanpa ini bukan sholat. Apa itu keistimewaannya sholat? Sholat adalah amalan ibadah yang tertinggi kedudukannya di sisi Allah. Karena sholat adalah sarana seseorang mengingat Allah. Aqimis sholata li dzikri, kata Allah. Ya, di dalam surat Toha disebutkan aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi orang yang melakukan sholat berarti dia orang yang mengingat Allah. Orang yang belum sholat berarti dia nggak ingat Allah. Ini nanti yang akan kehidupannya dibikin sulit oleh Allah. Ustadz, saya melihat di kampung kita ini masih banyak orang-orang yang nggak sholat, tapi kok enak hidupnya, ada aja rezekinya. Mobil, kontrakan, ya, ini itu, padahal dia nggak sholat. Kok bisa, Ustadz? Ibu, jangan lihat ke situ. Itu bukan rizki, itu bukan nikmat, itu namanya istidraj, siksa yang didahulukan di dunia sebelum di akhirat. Orang itu dikasih sama Allah kenikmatan, dikasih keenakan untuk semakin dia lupa, semakin dia lupa, semakin dia lupa. Nanti di hari kiamat Allah akan balas sepedih-pedihnya siksanya. Nih kamu dulu, nih dulu, gitu dulu. Semangat nih ngajinya, bulan muda. Ya, paham nggak? Paham nggak nih? Jadi jangan lihat orang nggak sholat, terus yang sholat kok kayaknya hidupnya terpuruk. Ngontrak. Kenapa, Ustaz? Allah itu kalau membalas nggak bisa diatur. Allah punya balasan hebat, lebih sempurna dari balasan manusia. Ya, jangan pernah mengatur Allah. Nah, tadi di Mukadimah bilang, jangan pernah engkau meminta balasan atas amal yang kau lakukan. La tatlub iwadan, jangan kau minta bayaran ala amalin, atas amal lasta anta lasta fa'ilan lahu, yang engkau bukan pelakunya. Nah, jangan, sudah, kita mintanya apa? Minta amal kita diterima oleh Allah. Baik, ya.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perhatikan. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza qama fi sholati, jika dia telah berdiri untuk melaksanakan sholat, futihat lahul jinan, telah dibuka pintu surga, wa kushifa lahul hijab, dan dibuka dinding tabir bainahu wa baina rabbih, antara dirinya dengan Allah, wastaqbalathul hurul ain, dan mereka bidadari pun ikut melihat seorang hamba tersebut, malam yantakhid, selama dia itu tidak berdahak atau beringus, maksudnya gitu keluar, kan ada gitu ya. Karena ini kalau orang Indonesia sih enggak ya, enggak. Misalnya orang Badui sana ya, orang pedalaman di Arab gitu. Kalau orang Indonesia masya Allah, orang Asia ya akhlak memang ya, betul-betul. Tapi kalau orang-orang Badui gitu ada, saya pertama dengar orang-orang Arab tuh ngedehek, bersihin ingus depan kita itu udah berkesan depan kita begini. Mereka biasa gitu, orang-orang Badui sana ya. Nah, selama tidak tadi itu. Nah, jadi saat kita baru sholat, Bu, hati-hati dengan sholat kita. Waktu kita berdiri, habis wudhu berdiri, itu Allah membuka hijabnya. Ibu langsung dengan Allah. Allah langsung lihat. Usolli fardhal isya. Itu Allah melihat langsung. Jadi fokuskan saat kita berdiri sholat itu, saat itu kita lagi dilihat oleh Allah. Hati-hati. Makanya makruh hukumnya waktu sholat itu lirak sini. Bahkan dikatakan orang yang saat sholat dia tahu siapa di sampingnya, dia nggak khusyuk sholatnya. Gitu. Sampai segitu ulama kita menyarankan khusyuk. Jadi waktu sholat itu paling tidak kita sadar. Paling tidak kita sadar bahwa saat kita sholat itu Allah ngelihat kita. Jangan sembarangan. Allah memerintahkan kita itu khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambil perhiasanmu, berhias saat kamu itu akan melaksanakan sholat gitu. Saat kamu akan pergi ke masjid mau melaksanakan sholat, ambil berhias yang rapi. Jangan remehkan Allah. Orang yang remehkan sholat, Allah remehkan hidupnya. Sebaliknya, orang yang mengagungkan sholat, Allah akan agungkan kehidupannya. Jadi sholat itu jangan sembarangan. Sholat itu harus benar-benar kita prioritaskan. Kita nomor satukan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad, innal abda idza qama yusalli utiya bidunubihi fawudi'at ala ra'sihi aw ala atiqihi fakullama raka'a aw sajada tasaqatat anhu. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza qama yusalli, jika dia berdiri hendak melaksanakan sholat, utiya bidunubihi, didatangkan semua dosa-dosa yang pernah dia lakukan, fawudi'at ala ra'sihi, ditaruh di kepalanya. Kalau kita mau sholat, udah pakai mukena, udah rapi gitu, udah ngadep kiblat, lurus, sejadah, usolli fardhal isya, itu dosa-dosa yang pernah kita lakukan semuanya ditaruh di atas kepala kita. Kalau benar sholat kita, makanya kita akan belajar fikih sholat nih, syarat-syaratnya sholat, rukun-rukunnya sholat, sunnah sholatnya sholat. Kalau benar sholat kita, itu kata Rasulullah, ya, kullama roka'a aw saja, setiap kita ruku atau sujud, dosa-dosa kita berguguran. Kalau sholatnya benar. Kalau sholatnya asal sholat, ya sudah, yang didapat apa? Cuman gugur kewajiban. Sayang, makanya benar kan? Tadi di atas sebutin, kalau sholat kita benar, semua amal kita benar. Kalau sholat kita nggak benar semuanya.
maka jaga sholat kita, prioritaskan kita. Udah cukup umur kita nih, ada yang 55 tahun, 50 tahun, ada yang 56, ada yang sudah 60 kurang 2, ya, ada yang 40 lewat 1, ada. Ya, udah macam-macam nih umur kita. Seperti saya masih 19 lewat. Itu udah benar-benar nggak apa-apa, biarin pegel-pegel. Ini penting, ya, sampai jam 11 malam kita. Jadi perhatikan sholat kita. Udah, ya, udah yang namanya sekarang sudah ngaji. Saya tutup nih, udah ngaji, dapat bekal, ayo deh. Ini belum selesai bab sholat. Mudah-mudahan panjang umur semuanya. Ya, minggu depan atau depannya lagi kita bisa terusin nih bab sholat. Paling tidak 3 poin keistimewaan tadi bisa kita resapi, sehingga nanti pulang sholat isya udah beda. Pulang sholat kita isya ini udah beda. Kalau kemarin asal gitu, cium cepet. Nah, setelah ini habis sholat isya, sholatnya beda. Sholli fardhul isya. Ingat, waktu kita takbir, Allah ngadep kita, Allah dilihat sama kita. Seperti kalau kita dilihatin sama pemimpin atau sama siapa, gimana kita? Nggak berani kita bergerak. Ya, nah, kita di depan guru, di depan tamu, di depan orang terhormat nggak berani. Ya, kita harus benar-benar jaga. Nah, Allah lebih dari itu. Yang pertama, saat kita sholat nanti isya, ingat bahwa Allah lagi ngeliatin saya. Allah, bidadari lagi pada anak nyaksiin. Allahu Akbar. Fokus aja ke bawah tempat sujud. Tapi jangan fokus. Nah, ini fokus banget. Mentang-mentang udah kelamaan ngajinya. Gitu selesai. Nah, ini terlalu fokus ya. Allah natap kita. Yang kedua, ingat kalau kita sholatnya benar, itu dosa-dosa digugurkan oleh Allah saat kita ruku, saat kita sujud. Itu dosa ditaruh di kepala dan ditaruh di pundak kita, itu dosa. Semakin benar sholat kita, gugur dosa-dosa kita semuanya. Ma min abdin sajada lillahi sajdatan ila rafa Allah biha darajah wa hauta anhu biha khatiyah. Ingat satu lagi. Setiap kali ibu biar paham nih. Setiap kali kita sujud, ya, kita dalam sholat isya berapa kali sujud? Lama banget ngitungnya. Berapa kali sujud? Isya 8 lah. Emang kalau sholat isya berapa rakaat sih Pak De? Haula wala quwata illa billahil. Sholat isya masih nggak hafal. Isya berapa sekali sujud? 8 kali, Po. 8 kali, Po. Ya Allah. Nih. Ma min abdin sajada lillah. Tidak ada seorang hamba yang bersujud saat sujud hanya karena Allah, illa rafa Allah biha darajah, kecuali Allah angkat derajatnya dan Allah gugurkan dosanya sekali sujud. Jadi waktu sujud, Allahu Akbar, subhana rabbiyal, apa bacanya? Kali aja nggak hafal juga. Allah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu makanya ada tumakninah, jangan buru-buru, biar waktu sujudnya lama, dosanya banyak juga yang gugur. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ya yang gugur, putus. Lamain, Allahu Akbar, subhana rabbil, duduk, gitu. Lama gitu. Tapi jangan dibayangin, oh, duduk, duduk. Ya enggak khusyuk namanya. Mentang-mentang dosanya gugur, biar pada rontok semuanya. Ya enggak gitu kali, Po. Ya Allah, mentang-mentang. Udah, nasi uduk udah datang ya, kita tutup doa kita. Ya, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua taufik hidayah. Ya, mudah-mudahan majelis ilmu ini bermanfaat. Sedikit ilmu yang kita petik, Ibu ridho ya. Ridho ikhlas Bu ya, sampai malam ridho ikhlas ya.
Halo, ibu ikhlas ya sampai malam ngaji ya. Karena kalau ibu ikhlas, saya ikhlas, yang punya rumah ikhlas, insya Allah ilmunya manfaat. 3 orang ini kalau ada yang nggak ikhlas, satu nyesel kelamaan nih ngajinya, nggak beres ngaji, gugur semua tuh, nggak dapat berkahnya. Ya, yang punya rumah ikhlas, yang ngaji ikhlas, yang ngajar ikhlas, insya Allah ilmunya manfaat. Ya, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dunia dan Allah kumpulkan juga kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal. Al-Fatihah ala hadhihi niyah wa ala mana waslafuna sholihah fi mithli hadzal jazaa. Anallahu yaghfiru dhunubana wa yasturu aybana wa yakshifu kurbana wa yafarrijuna wa yarzuquna ilman nafi'an wa qalban khashian wa lisanan dzakaran wa yaqdi jami' hajatina dunya wal akhirah wa yarzuquna al-amal bima 'alimna. Allahumma faqihna fid din wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Engkau yang mengumpulkan kami semuanya di majlis ini malam hari ini ya Allah. Ridhai kami semuanya ya Allah. Pandang kami selalu ya Allah, berikan kami selalu taufik hidayah-Mu ya Allah. Jangan Kau berpaling dari kami semuanya ya Rabb. Sebesar apapun dosa-dosa kami ya Allah, ampunkan semua dosa-dosa kami. Ampunkan dosa istri suami kami, ampunkan dosa kedua orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Anugerahkan kami semuanya ilmu yang manfaat ya Allah. Berikan kami kemudahan untuk mengamalkan ilmu-ilmu kami ya Allah. Ya Allah, berikan kami semua taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Jadikan sisa umur kami lebih bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, jadikan majlis ilmu kami semuanya ini ya Allah penghantar kami semua mendapatkan ridha-Mu dan ridha Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Ke setiap kami yang datang mempunyai semua masalah dalam kehidupan kami, hajat-hajat kami, penyakit-penyakit lahir dan batin kami ya Rabb, dengan berkahnya majlis ilmu ini ya Allah. Kabulkan semua doa-doa kami, kabulkan semua hajat-hajat kami, mudahkan semua urusan-urusan kami, sembuhkan semua penyakit lahir dan batin kami ya Allah. Dengan keberkahan majlis ilmu ini ya Rabb, anugerahkan kepada kami semua anak keturunan yang soleh dan soleha, anak keturunan yang taat dan ahli ibadah, anak keturunan yang Kau selamatkan dunia dan akhirat, anak keturunan yang akan menyelamatkan kami, kedua orang tua mereka ya Allah. Ya Allah, di penghujung majlis ini kami mohon kepadamu ya Allah, jika saatnya nanti hadir ya Rabb, Engkau akan memanggil kami dengan kematian, matikan kami semuanya dalam husnul khatimah. Matikan kami semua dalam husnul khatimah. Matikan kami semuanya dalam husnul khatimah ya Rabb, dalam keadaan baik dan di tempat yang baik, disaksikan oleh orang-orang yang baik ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, kami bermohon kepadamu ya Rabb, siapapun yang menjadi jalan wujudnya majlis ilmu ini ya Rabb, anugerahkan keberkahan kepada mereka semuanya ya Allah. Yang ikut memakmurkan ini majlis ya Allah, selamatkan kehidupan mereka dunia wal akhirah ya Rabb. Kumpulkan kami di dunia dan kumpulkan kami di akhirat bersama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasul, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih untuk wakafnya ya Ibu semua amalnya, semoga Allah membalasnya di dunia dan di akhirat. Mohon maaf lahir batin jika ada yang kurang berkenan. Semoga panjang umur, sehat walafiat. Maafin semuanya canda-canda kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pondok Pesantren Manbaul Khairat 2. Pondok Pesantren Manbaul Khairat 2 adalah salah satu pesantren yang ada di Jalan Berlian 2, Kampung Curug RT 02 RW 05, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Pesantren yang berdiri di atas lahan seluas kurang dari 4.000 meter persegi ini hadir di tengah-tengah umat dengan visi misi mencetak generasi umat Muhammadiyah agar selalu berakhlakul karimah, menjunjung tinggi akan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti jejak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pondok pesantren yang dipimpin di bawah bimbingan Kiai Al-Haji Al-Ustadz Wahidin Masbuki LC, yang mana beliau alumni daripada Universitas Al-Ahqaf Hadramut Yaman, sekaligus alumni dari Pondok Pesantren Darul Lughah wad Da'wah, menghadirkan pendidikan yang bermodalkan Alkitab wa Sunnah, bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, serta mengikuti thariqah para habaib dan ulama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan untuk anak-anak kita untuk mengkaji ilmu agama, begitu pula memberikan kemudahan untuk pembangunan pondok pesantren ini agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas untuk umat Muhammadiyah seluruhnya. Amin amin ya rabbal alamin.